Hai Podcast. Perkenalkan, saya Maiti Nur Sabrina. Saya Farah Siti Cerita. Saya Mirza Hira. Saya Ramifa Drasa Sawiria. Saya Kali Ahmad Nur Salim. Selamat menyaksikan podcast kita. Hai, kita dari Hai Podcast. Perkenalkan, nama gue Galih. Gue Deva. Jadi kita di sini membahas tentang teknologi. Gal, kamu tahu nggak sih teknologi itu untuk apa? Teknologi di zaman sekarang tuh berguna banget. Misalnya kita bisa ngerjain tugas pakai teknologi, seperti mencari di Google dan lain-lain. Juga teknologi membantu dalam beberapa bidang pekerjaan pabrik yang berbahaya bisa kita gantikan oleh teknologi. Pokoknya teknologi itu zaman sekarang tuh berguna banget deh. Menurut kamu, kalau misalnya anak-anak kecanduan teknologi, apa sih, gimana cara penanganannya? Penanganan untuk anak yang kecanduan teknologi ini udah susah ya. Namanya juga kecanduan, mereka mah udah mau diambil HP-nya juga, pasti gak bakal mau lepas dari teknologi itu. Jadi menurutku kalau kita mau menghentikan anak kecanduan teknologi ini, kita tuh harus mengatur dulu penggunaan telepon pada anak-anak tersebut. Oh gitu. Menurut aku sih Gal, kecanduan teknologi itu bisa diatasi dengan cara satu, ke psikolog kalau misalnya udah berlebihan. Dua, kalian bisa download aplikasi yang bisa membatasi semua teknologi seperti aplikasinya. Nah, kalau misalkan menurut kamu begitu, apakah ada teknologi yang menurut kamu bikin semua anak kecanduan? Ada, salah satunya handphone, gadget, iPad, komputer, itu semua pasti kecanduan soalnya di dalamnya ada game. Pokoknya ada aplikasi-aplikasi yang seru buat dimainin anak-anak. Nah, kenapa sih aplikasi ini bisa sangat adiktif kepada anak-anak sampai anak-anak tuh bisa kecanduan gadget? Menurut kamu gimana? Kata aku sih karena mungkin seru ya, dan mungkin si main karakternya ganteng-ganteng, cantik-cantik ya gak? Iya sih. Iya kan? Benar. Kamu hero ML-nya kesukaannya siapa? Aku kesukaannya kalau sekarang sih Amon. Oh, aku Beatrix sih. Oh, lanjut ke teknologi ya. Terus menurut kamu, kalau misalnya teknologi gak ada di dunia ini, apa dampak berikutnya? Yang pertama sih pekerjaan berbahaya pasti kembali dilakukan oleh orang-orang dan itu tuh bisa membahayakan nyawa manusia juga. Tapi di sisi lain, kalau misalkan kita nggak punya teknologi itu, kita ini manusia tuh akan sering bekerja sama, soalnya kita tuh tidak terganggu sama sekali dengan teknologi. Nggak ada tuh yang namanya kecanduan teknologi. Iya benar juga, soalnya teknologi itu ada dua manfaat ya. Ada beberapa manfaat. Cuma di situ ada dua sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya kita gampang mencari pekerjaan dan yang lebih efisien. Sisi buruknya ya kecanduan teknologi. Betul nggak? Betul banget tuh, kecanduan teknologi ini berbahaya juga, soalnya kecanduan teknologi ini bisa mengganggu psikis anak-anak, bahkan anak-anaknya tuh bisa sampai kayak koma dan lain-lain karena kecanduan teknologi ini. Menurut kamu, apakah peran orang tua dan sekolah itu sangat membantu dalam menghindari kecanduan teknologi ataupun mengobati kecanduan teknologi pada anak? Kataku sih 50-50 ya, membantu sama nggak membantu. Membantunya kalau misalnya di sekolah kita bisa ngambil cara dengan menggugurkan HP, tidak menggunakan gadget sama sekali. Tapi sisi dari orang tuanya, kataku sih kurang bisa diatur, soalnya anak-anak kan bebas melakukan apa aja di rumah. Kan di rumah tempatnya istirahat, mungkin cara mereka beristirahat dengan bermain HP, tapi itu bisa menjadi kecanduan kan? Ya sih, pendapatmu bagus juga. Tapi sekarang aku mau bertanya tentang pendapatmu soal apa yang bisa sekolah lakukan untuk membuat anak-anak ini lebih sedikit menggunakan teknologi dan lebih banyak menggunakan cara lama seperti membaca buku dan lain-lain daripada mencari di Google ataupun mencari referensi di internet. Kata aku sih lebih perbanyak kegiatan di luar ya daripada di dalam kelas. Kata aku kunjungan industri, itu kan teknologinya, iya kan. Terus habis itu perbanyak eskul ya, eskul. Dan kata aku sih perbanyak olahraga, soalnya katanya olahraga bisa membantu mengurangi kecanduan teknologi. Nah iya, olahraga itu bisa membantu sekali kalau menurut aku, soalnya kita tuh bisa mengalihkan pikiran dari teknologi itu ke olahraga juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kalau misalkan kita kecanduan ya, kita tuh kan pasti sering rebahan, tiduran.
menurut kamu ini apakah rebahan dan tiduran yang sering banget ini teh bisa mengganggu nggak ke kesehatan fisik dan mental kita? Bisa, kata aku sih, soalnya dulu aku juga pernah kecanduan teknologi kan. Kalau misalnya kecanduan teknologi kan kita jadi malas ngapa-ngapain, kerjanya di kamar, main HP, rebahan. Aku juga sering nyemil, terus habis itu kita bakal bertambah berat badannya, itu bisa menjadi obesitas. Dengan cara olahraga kita bisa mengurangi kecanduan teknologi dan bisa mengurangi ketidaksehatan dalam tubuh. Nah, kenapa sih kecanduan teknologi ini bahaya banget ya? Kenapa kalau misalkan kita kena kecanduan teknologi ini, kenapa dari awal kita nggak usah dikasih teknologi aja gitu sama orang tua kita? Apa pendapat kamu tentang orang tua yang nggak ngasih teknologi ke anaknya, dan apa juga pendapat kamu tentang orang tua yang terlalu ngasih teknologi ke anaknya? Kata aku, kalau misalnya pendapat aku ya, kalau misalnya orang tua ngasih teknologi ada bagusnya, kita bisa ngabarin teman, bisa ngabarin orang tua, bisa ngerjain tugas dengan gampang. Tapi kalau misalnya kelebihan bisa kena radiasi kan, kalau misalnya teknologi radiasi mata. Terus habis itu kita juga jadi ketergantungan seperti yang tadi semua kita sudah bahas. Dan kecanduan teknologi itu bahaya banget ya, tapi sekarang tuh menunjukkan 19% dari anak-anak dan remaja di Indonesia itu kecanduan banget sama teknologi nih. Nah, 19% ini angkanya besar banget gak sih? Kata aku sih besar, soalnya 19 dari 100% itu menurut aku 19% dari 100% itu kan lumayan banyak, dan populasi di Indonesia itu kan banyak banget. Apalagi kan sekarang ada TikTok, Instagram itu kan ada Reels, YouTube juga ada kayak TikTok gitu kan. Dan itu menurut aku anak-anak tuh suka banget buka-buka kayak gitu. Nah, yang aku takutin dengan kecanduannya teknologi, anak-anak membuka situs-situs web seperti dark web, pokoknya yang aneh-aneh aja. Nah, menurut kamu juga nih, untuk anak-anak, misal anak-anaknya itu suka membuka hal-hal di browser yang tidak seharusnya mereka buka, seperti situs pornografi dan lain-lain ya. Menurut kamu nih, anak di usia berapa kita bisa berikan teknologi gitu? Apakah ada minimal gitu menurutmu atau gimana? Menurut aku sih ya, kalau misalnya aku nanti punya anak, aku bakal ngasih gadget itu kelas 1 SMP. Karena menurut aku SD itu gak penting-penting banget kan, anak-anak bisa menyentuh kita. Kalau misalnya SMP itu kan udah mulai pergaulan, udah mulai butuh komunikasi. Kalau misalnya di SD deket kok rumahku dari SD, jadi anakku bisa langsung mengabari aku. Iya. Nah, menurut kamu juga nih, sisi negatif itu dari kecanduan teknologi itu banyak banget kan? Apakah menurut kamu tuh ada sisi positif dari kecanduan teknologi ini? Enggak. Kalau misalkan menurutmu berapa jam sehari sih misal kita sebaiknya main HP itu atau bergelut dengan teknologi ini berapa jam sehari sih? Menurut aku sih 8 jam cukup ya. Kalau misalnya menurut aku, kalau menurut kamu? Kalau menurutku 8 jam itu terlalu banyak. Menurutku sekitar 4 jam atau 5 jam juga harusnya bisa sih kalau kita tidak ingin kecanduan juga. Tapi 8 jam itu menurutku waktu yang terlalu lama gitu. 8 jam itu waktu kita tidur. Jadi kalau misalkan kita terlalu kecanduan teknologi, ntar tidur kita tuh kurang dan akan jadi gangguan gitu kepada pola tidur sehat kita. Jadi ntar tuh tubuh kita juga kena hanya karena kita kecanduan teknologi. Gimana Bang? Ya benar juga sih, soalnya 8 jam itu tuh bisa mengerjakan tugas kan, bisa mengurangi stres juga kan kecanduan teknologi. Tapi kata aku 8 jam pas sih kalau misalnya kita ada tugas, ada pokoknya hal-hal yang bisa kita kerjakan itu 8 jam udah cukup banget. Ya sih. Nah, sekarang aku juga mau tanya nih pendapatmu, kalau misalkan teknologi ini tidak secanggih yang ada gitu. Sekarang tuh teknologi itu kan udah canggih banget, apa-apa tinggal bisa klik doang, ada. Kalau mau mencari juga nyari doang ada, kalau mau beli sesuatu juga ada. Gimana nih menurut kamu kalau misalkan teknologi itu kembali ke 10 atau 20 tahun yang lalu, kalau misalkan kita kalau mau belanja harus jalan dulu, kalau mau apa harus jalan dulu, dan cuma HP itu cuma bisa dipakai telepon dan SMS-an doang. Gimana nih? Kata aku sih seru ya, soalnya dari yang lihat aku di TikTok, orang-orang zaman dulu itu menghargai waktu banget, gak kayak kita sekarang. Kalau misalnya kita sekarang, kita bisa
kecanduan banget kalau misalnya sekarang kan. Kalau misalnya zaman dulu tuh benar-benar menghargai waktu. Kalau misalnya kita sekarang main HP gak inget waktu kan. Terus zaman dulu tuh orang-orang tuh pada sehat sih menurut aku daripada zaman sekarang. Sekarang tingkat penyakit, tingkat yang orang yang Indonesia yang sakit itu udah lebih banyak daripada zaman dulu. Iya sih, sekarang itu kecanduan teknologi itu banyak banget, bahkan bukan cuma anak-anak nih. Kadang orang dewasa juga banyak yang kecanduan teknologi. Nih, kenapa ya sekarang banyak orang dewasa yang bisa kecanduan teknologi? Apakah menurutmu penyebabnya itu sama dengan yang remaja dan anak-anak, ataukah yang orang dewasa itu karena kebutuhannya lebih banyak, mereka perlu belanja buat kebutuhan makan gitu, jadi mereka kecanduan teknologi atau gimana? Kata aku sih ya, orang-orang dewasa yang kecanduan teknologi itu orang pengangguran. Benar nggak? Pengangguran kita nggak ngapa-ngapain, tapi mereka juga berusaha mencari kerja di dalam handphone. Jadi kata aku ya orang-orang pengangguran tuh banyaknya menggunakan teknologi lebih banyak daripada orang-orang kayak kita. Pengangguran dapat uangnya dari mana? Kan HP mahal hari ini. Iya kan dia bisa minta handphonenya nggak sih? Ya, Kata gue sih cukup segini dulu nggak sih? ya cukup segini dulu aja ya. Pembicaraan kita udah lumayan lama juga nih, kita diskusi tentang kecanduan teknologi ini. Mungkin sekian dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dan lain-lain ya. Dadah. Terus kamu tahu nggak kalau kelas 11 itu rame tidak sih? Lumayan. Ih, Farah pernah aku. Iya, sama aku pindah kan.